Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai bab 6, kerangka konseptual. Anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri, Yuni Nafisah 2019-12214, Norvi Suryawati 2019-12219, Siti Nur Afifah 2019-12218, Dinda Salsa Septiani 2019-12221, dan yang terakhir yaitu Arfianda Rahma Fauzia 2019-12223. Materi yang pertama yaitu apa sih pengertian kerangka konseptual? Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur. Struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis. Atas dasar pemikiran ini, teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Mengapa kerangka konseptual diperlukan? Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dari teori konseptual. Yang pertama yaitu tingkatan tertinggi. Kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya yaitu tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi, keuangan, dan elemen laporan keuangan. Tingkatan yang terakhir yaitu tingkatan operasional yang lebih rendah. Kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan tentang pengukuran dan pengakuan elemen. Selanjutnya yaitu manfaat dari kerangka konseptual. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi. Yang kedua sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul. Yang ketiga yaitu sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat yaitu meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Perumusan kerangka konseptual. A. Level pertama, tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan mencakup tidak hanya pelaporan keuangan, tetapi juga media pelapor informasi lainnya yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Terdapat dalam SFAC nomor 1, yaitu 1. Pelaporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor. 2. Pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian penerimaan kas bersih perusahaan. Ketiga, memberikan informasi tentang sumber ekonomi perusahaan. 4. Menginformasikan tentang hasil usaha suatu perusahaan selama satu periode. Kelima, menginformasikan tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas. Keenam, menginformasikan tentang manajemen perusahaan. Dan yang ketujuh, menginformasikan yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. B. Level kedua, karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan. Yang pertama, karakteristik kualitatif dari informasi merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. FASAB dalam SFAC nomor 2 menyebut bahwa karakteristik kualitatif dasar dalam memilih A. Alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan. B. Persyaratan pengungkapan. Selanjutnya, yang kedua, elemen laporan keuangan. Dalam SFAC nomor 3 ada 10 elemen laporan keuangan. Pertama, aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang berasal dari kewajiban sekarang. 3. Ekuitas adalah hak sisa atas aktiva suatu entitas setelah dikurangi dengan hutang. 4. Investasi oleh pemilik.
Kenaikan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer dari entitas lain ke perusahaan tersebut atas suatu yang bernilai untuk memperoleh atau menginginkan hak kepemilikan perusahaan. Kelima, distribusi pada pemilik, yaitu penurunan aktiva neto suatu perusahaan yang berasal dari transfer aktiva oleh perusahaan pada pemilik distribusi pada pemilik mengurangi hak kepemilikannya. Keenam, laba komprehensif adalah perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode. 7. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas selama satu periode. 8. Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas. 9. Keuntungan yaitu kenaikan ekuitas dari transaksi. Yang ke-10, kerugian adalah penurunan ekuitas dari transaksi. C. Level ketiga, yaitu postulate, prinsip, dan keterbatasan. Postulate akuntansi atau asumsi konsep dasar, yaitu pernyataan yang kebenarannya terbukti dengan sendirinya dan menggambarkan lingkup ekonomi, politik, sosiologi, dan hukum tempat akuntansi dipraktekkan. Prinsip yang dijadikan sebagai objek akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan pengembangan teknik akuntansi. 4. Kerangka konseptual Indonesia. A. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan kerangka konseptual yaitu untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai acuan berbagai pihak dalam menjalankan kegiatan berikut. 1. Komite Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan dalam pelaksanaan tugasnya. 2. Penyusunan laporan keuangan. 3. Auditor memberikan pendapat mengenai laporan keuangan, apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 4. Para pemakai laporan keuangan. B. Tujuan dan pemakai laporan keuangan. Menurut IAI, tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, prestasi perusahaan, serta perubahan posisi keuangan perusahaan. Adapun para pemakai laporan keuangan meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan juga masyarakat. C. Asumsi dasar. Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwa ada dua asumsi dasar yang digunakan dalam akuntansi, yaitu yang pertama ada dasar akwal, atau pengaruh peristiwa atau transaksi diukur dan diakui atau dicatat dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, bukan saat diterima atau dikeluarkan kas. Kedua, kelangsungan hidup, yaitu dalam penyusunan laporan keuangan diasumsikan bahwa perusahaan akan hidup terus dan akan melanjutkan usahanya di masa mendatang. D. Karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Tidak berbeda jauh dengan FASB, IAI juga menekankan pentingnya karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan agar informasi tersebut betul-betul bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Karakteristik yang digunakan IAI yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan daya banding. IAI juga mengakui adanya kendala informasi, yaitu meliputi ketepatan waktu penyajian, keseimbangan antara biaya dan manfaat, dan keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. E. Elemen laporan keuangan. Agak berbeda dengan FASB. IAI hanya mengakui 5 elemen laporan keuangan, yaitu yang pertama aktiva. Aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. 2. Kewajiban. Kewajiban merupakan hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Ketiga, ekuitas.
Ekuitas merupakan hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Keempat, penghasilan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Kelima, beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. F. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi elemen laporan keuangan serta kriteria pengakuan. Sedangkan pengukuran yaitu proses penentuan jumlah rupiah untuk mengakui dan memasukkan setiap elemen laporan keuangan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Kriteria pengakuan yaitu manfaat mengalir dan memiliki nilai yang dapat diukur. Sedangkan pengukuran biaya historis, biaya terkini, nilai realisasi, dan nilai sekarang. Materi yang selanjutnya yaitu kritik terhadap kerangka konseptual. Di Amerika, berbagai kritik ditujukan pada proyek kerangka konseptual. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa proyek kerangka konseptual tersebut gagal, paling tidak kerangka konseptual tersebut berjalan atau berkembang agak lambat. Analisis terhadap kritik tersebut akan memungkinkan dalam membantu memahami alasan mengapa kerangka konseptual tersebut berkembang lambat dan membantu kemungkinan pengembangannya di Indonesia atau memperbaiki bagian-bagian yang masih memiliki kelemahan. Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam analisis tersebut. Yang pertama, pendekatan ilmiah, dan yang kedua, pendekatan profesional. Ada 4 pendekatan ilmiah. Yang pertama, deskriptif dan non-operasional. Apabila kita memperhatikan berbagai isu dan perdebatan dalam akuntansi, kita sering dihadapkan pada pertanyaan mendasar seperti apakah yang dimaksud dengan nilai, bagaimana kita menilai elemen laporan keuangan seperti aktiva dan hutang. Salah satu tujuan dari kerangka konseptual adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut, sehingga dapat menghindari argumen repetitif terhadap arti dari istilah elemen laporan keuangan. Kesamaan pandangan untuk menjawab pertanyaan tersebut paling tidak akan mengurangi ketidakkonsistenan yang muncul dari berbagai perbedaan dalam membuat suatu kebijakan. Atas dasar hal tersebut, jelas bahwa kerangka konseptual dimaksudkan sebagai proyek preskriptif yang bertujuan untuk memberi pedoman atau preskripsi bagi akuntan tentang bagaimana menyajikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, asumsi ontologi dan epistemologi. Dalam kerangka konseptual disebutkan bahwa akuntansi dimaksudkan untuk memberi informasi yang objektif dan tidak biasa kepada pemakainya. Hal ini dianalogkan oleh Solomon tahun 1978 sebagai pemetaan keuangan. Selanjutnya, yang ketiga, perputaran logika. Salah satu tujuan dari kerangka konseptual adalah memberi pedoman bagi praktik akuntansi setiap hari. Apabila diperhatikan, kerangka konseptual FASB kelihatan seperti mengikuti alur ilmiah, yaitu menghasilkan prinsip-prinsip dan praktik akuntansi dari suatu teori yang digeneralisasikan. Namun kenyataannya, kerangka konseptual tersebut gagal memenuhi kriteria pengujian. Kerangka konseptual tersebut lebih didasarkan pada perputaran logika yang tidak berujung pangkal dalam kerangka itu sendiri. Yang keempat, disiplin yang tidak ilmiah. Apakah akuntansi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan murni? Kerangka konseptual mungkin mengadopsi pendekatan ilmiah, akan tetapi pendekatan tersebut dipertanyakan jika akuntansi tidak memenuhi kriteria Session Stam
1981 menyatakan bahwa akuntansi lebih dekat dengan hukum daripada pengetahuan fisika, karena baik akuntansi maupun hukum berkaitan dengan konflik antara kelompok pemakai, memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan. Selanjutnya, nilai profesional. Ada dua nilai profesional. Yang pertama, kerangka konseptual sebagai dokumen kebijakan. Alternatif untuk memandang kerangka konseptual sebagai model normatif yang diturunkan dari pendekatan deduktif atau ilmiah adalah dengan melihatnya sebagai model kebijakan. Ijiri 1975 membedakan antara model normatif dan model kebijakan. Model normatif didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai. Meskipun model normatif memiliki implikasi kebijakan, model tersebut berbeda dengan model kebijakan yang melibatkan komitmen terhadap tujuan, baik berbentuk deskriptif atau normatif. Suatu model harus merupakan teori yang dapat diuji secara ilmiah. Hal ini berbeda dengan pernyataan kebijakan yang didasarkan pada pertimbangan nilai. Yang kedua, nilai profesional dan perlindungan diri. Penjelasan terhadap kerangka konseptual dari sisi perlindungan diri dan nilai profesional mungkin menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi tersebut muncul berkaitan dengan arti dari kedua istilah tersebut. Perlindungan diri memiliki arti pencarian terhadap kepentingan sendiri, sementara nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan. Mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Kerangka konseptual mungkin tidak mampu menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan penentuan standar akuntansi. Namun, kerangka konseptual harus dapat dipraktikkan dan dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan. Ada perbedaan yang mendasar antara kerangka konseptual dengan konstitusi. Solomon 1986 mengajukan perbedaan tersebut sebagai 1. Konstitusi memiliki kekuatan hukum, sedang kerangka konseptual tidak memiliki otoritas pelaksanaan. Yang kedua, konstitusi terdiri dari elemen yang bersifat arbitrer, seperti jangka waktu pemilihan, jumlah anggota parlemen, dan lain-lain. Sedang dalam kerangka konseptual tidak ada ruang untuk sesuatu yang bersifat arbitrer. Yang ketiga, ada perbedaan yang signifikan di antara berbagai negara di dunia dalam merancang konstitusi. Sedang untuk kerangka konseptual mungkin perbedaan tidak begitu material. Mitos yang berkaitan dengan konseptual, yang menganggap kerangka konseptual mampu menyelesaikan masalah, padahal pada kenyataannya tidak. Kerangka konseptual tidak dapat memberi jawaban atas semua pertanyaan yang timbul. Kerangka konseptual IFRS. FASB dan IASB bekerja sama mengembangkan kerangka konseptual yang akan menjadi dasar penyusunan standar akuntansi bersama. Sementara itu, karakteristik kualitas informasi dibedakan menjadi dua jenis karakteristik kualitas, yaitu fundamental kualitatif karakteristik, yaitu relevant serta faithful representation, dan enhancing kualitatif karakteristik, yaitu comparability, timeliness, verifiability, dan understandability. Seperti pada gambar, fokus utamanya adalah decision usefulness, yaitu kemampuan untuk berdaya guna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi keuangan yang berdaya guna jika memiliki kualitas relevance dan faithful representation. Kedua kualitas ini sangat penting. Informasi keuangan yang relevance, tetapi jika informasi tersebut tidak memenuhi faithful representation, maka informasi tersebut tidak berguna. A. Relevance. Relevance dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan adalah informasi tersebut harus memiliki nilai prediksi dan nilai konfirmasi.
Nilai konfirmatori ini juga dapat digunakan meramalkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas di masa datang. Kemampuan prediksi adalah penting dalam konsep kualitas laba, yaitu kemampuan laba yang dilaporkan perusahaan untuk meramalkan laba perusahaan di masa datang. B. Faithful representation. Faithful representation berarti adanya kesesuaian antara ukuran atau deskripsi dan fenomena yang akan disajikan. Informasi yang faithful representation jika informasi itu komplit, netral, dan bebas dari kesalahan yang material. Faithful representation juga mengasumsikan bahwa informasi yang diandalkan itu harus bebas tidak biasa. C. Enhancing qualitative characteristic. Ada 4 item yang dapat meningkatkan karakteristik kualitatif, yaitu comparability termasuk konsistensi, verifiability, timeliness, dan understandability. Comparability membantu pemakai informasi untuk melihat kesamaan dan perbedaan antara kejadian dan kondisi. Konsistensi sangat dekat dengan comparability. Konsistensi praktek akuntansi sepanjang waktu memungkinkan bagi kita dapat membandingkan laporan keuangan berbagai periode. Verifiability adalah konsensus di antara perbedaan ukuran. Timeliness juga penting untuk informasi yang berdaya guna untuk pengambilan keputusan. Understandability atau dapat dipahami berarti pemakai harus paham bahwa informasi itu masih dalam konteks pengambilan keputusan yang diambil. D. Constraint of qualitative characteristic. Efektivitas biaya menjadi halangan dalam memilih akuntansi. Sangatlah penting bahwa manfaat memperoleh informasi keuangan dengan karakteristik kualitas yang tinggi harus lebih besar dari biaya penyediaan informasi dengan karakteristik kualitas tersebut atau harus dilihat dari benefit cost ratio. Hambatan lain adalah masalah materialitas. Informasi yang material jika memiliki dampak pengambilan keputusan bagi pemakai. Elemen laporan keuangan menurut IFRS. Menurut IFRS, elemen secara langsung dikaitkan dengan pengukuran laporan posisi keuangan perusahaan yang meliputi F. Aktiva. Aktiva adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari peristiwa masa lalu dan di mana manfaat ekonomi di masa datang diharapkan mengalir ke entitas tersebut. G. Hutang. Hutang adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa di masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan terjadi dengan aliran keluar sumber daya entitas yang mempunyai manfaat ekonomi. H. Ekuitas. Ekuitas adalah hak sisa atas aktiva suatu entitas setelah dikurang semua hutang dalam nilai nominal. Pendapatan. Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk atau kenaikan aktiva atau penurunan hutang yang disebabkan oleh kenaikan dalam ekuitas. C. Biaya. Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran keluar atau depresi dari aktiva atau timbulnya hutang yang disebabkan oleh penurunan ekuitas. K. Pengakuan elemen laporan keuangan. IFRS menyatakan bahwa item di dalam laporan keuangan dapat diakui jika A. Kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang akan mengalir ke atau dari entitas. B. Sumber daya tersebut dapat diukur secara handal. Sekian penjelasan kerangka konseptual dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.